Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kewajiban-kewajiban inilah Allah Subhanahu wa taala memilah dan memilih. Ada orang yang senang berbuat baik, ada. Sehingga disebutkan di dalam hadis Arba'in Nawawi, innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Jadi Gusti Allah itu sudah mencatat setiap hamba-hambanya tentang amal-amal yang kelak nanti akan diperbuat, apakah amal-amal itu amal yang baik atau amal yang tidak. Dicatat ini hamba nanti kalau lahir di dunia nanti menjadi orang yang ahli ibadah jadinya. Ada yang dicatat oleh Allah sebagai ahli sholat terus. Ada yang dicatat oleh Allah sebagai ahli ngaji terus. Ada orang yang dicatat oleh Allah melakukan suatu kemaksiatan lalu Allah diampuni dosanya dari kemaksiatan. Ada yang melakukan kesalahan kemudian dia nggak mau tobat, disiksa sama Gusti Allah. Itu ditulis sama Gusti Allah. Sehingga di dalam hadis yang sebelumnya bahwasanya disebutkan bahwasanya inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi, tentang apa? Hadis yang menceritakan tentang proses pembuatan proses kehamilan seorang ibu. Arba'ina yawman nutfatan, mulai 40 hari berupa air sperma, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menulis si jabang bayi tadi bi arba'i kalimatin, dengan 4 perkara. Pikat bi rizkihi. Yang pertama ditulis adalah apanya? Rizki. Jadi belum lahir itu sudah ditulis. Ini nanti si jabang bayi nanti di dunia nanti akan dikasih rizki sama Gusti Allah total 100 miliar contoh. Ya hidupnya akan dapat seperti itu. Ada yang dicatat rizkinya seumur hidupnya cuma 50 juta. Ya 50 juta kalau dikumpulin rizkinya. Jadi ditulis sama Gusti Allah. Ada yang takdirkan sebagai orang yang berlimpah hartanya, kaya raya, kaya. Ada yang ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang harus bersabar dengan kekurangannya, fakir miskin, ya sabar. Itu sudah ditulis sama Gusti Allah. Jadi bayi lahir itu sudah membawa catatan. Yang pertama adalah catatan rizki. Jadi jangan pernah khawatir dengan urusan rizki, karena rizki itu hakikatnya adalah Gusti Allah yang memberi. Kita ikhtiar, Allah yang menentukan. Banyak tidaknya semuanya itu adalah tergantung Gusti Allah. Jadi ketika dikasih rizki sama Gusti Allah, maka itulah yang harus kita syukuri. Baik. Wa ajalihi, yang ditulis yang kedua setelah rizkinya adalah ajalnya, ada umur. Umurnya nanti 40, ya 40 sudah kembali. Ada yang dikasih oleh Allah umur 50. Jatahnya 60, yang sudah deket-deket 60 nih. Angkat tangan yang sudah mau 60. Atau yang sudah bonusan. Kanjeng Nabi umurnya 63, berarti yang lebih dari 63 berarti itu adalah kebaikan yang Allah berikan. Nah itu adalah umur. Tidak bisa dibeli, tidak bisa diminta, tidak bisa tapi sudah ditentukan sama Gusti Allah. Mati muda, pantas enggak? Pantas. Bayi meninggal, pantas tidak? Pantas. Yang sakit meninggal, pantas. Sehat juga pantas. Semuanya pantas. Enggak ada orang mati ini enggak pantas. Orangnya belum ini belum dewasa, itu enggak ada. Jadi semuanya tetap pantas. Karena hakikat umur itu ditulis oleh Gusti Allah. Jadi sudah ditulis nih, rizkinya totalnya nanti sekian. Udah ada catatan. Umurnya nanti sekian. Rizkinya nanti halal, rizkinya nanti haram, rizkinya nanti banyak, rizkinya sedikit. Itu adalah Allah yang menentukan. Makanya apa? Di dalam ayat disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Gusti Allah, maka Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari rizki yang tidak diduga-duga.
Jadi kadang orang itu kurang beriman, kurang yakin dengan rezekinya Gusti Allah. Ada orang yang doa itu nggak yakin. Gimana doa nggak yakin? Ya Allah, saya pengen beli mobil ya Allah. Tapi nanti kalau saya beli mobil, nanti kalau nggak kuat bayar pajak gimana nanti? Belum dikasih sudah mikir ini dulu kan gitu. Jadi nggak yakin. Jadi harus ya yakin. Ya Allah, saya pengen sawah ya Allah. Berapa? 10 hektar contoh. Tapi kalau 10 hektar nanti kapan saya pulangnya? Ngurusin sawah pertama, selesai kedua, ketiga, sampai 10 tidur di sawah nantinya gitu. Jadi apa? Keyakinan itu penting di dalam berdoa. Jadi yang yakin kalau berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Doalah akan aku kabul semuanya. Coba, doa ibu semua dikabul tidak saya tanya? Dikabul semuanya. Coba, nggak ada doa yang nggak dikabul tuh. Cuma kadang ada orang yang doa itu yang nggak penting pun diminta. Nggak penting. Apa yang nggak penting? Ya mungkin tahulah yang kira-kira nggak penting tapi diminta gitu. Contoh udah tua minta, ya Allah saya pengen mainan gitu. Contoh. Kan nggak penting bagi orang tua kan gitu. Tapi yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan orang tua adalah rizki yang halal, rizki yang berkah, umur sehat, akan bisa bekerja dengan baik, mencukupi keluarga, ininya semuanya. Itu kan yang dibutuhkan. Tapi kan boleh-boleh saja kalau minta mainan. Apa nggak boleh orang tua bermain layangan contoh gitu kan? Ya Allah saya pengen mainan layangan, ya Allah minta layangan. Itu kan boleh-boleh saja. Cuman kadang ada yang lebih penting. Makanya Allah itu ngasih apa yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan dikasih. Tapi yang diinginkan mungkin harus digeser-geser dulu nih. Yang belum penting-penting tuh. Karena tahu nih kalau orang tua main lainnya nggak pulang-pulang nantinya. Kadang kan itu digeser waktunya. Baik. Wa amalihi, amalnya. Jadi amalnya tadi udah ditentukan sama Gusti Allah. Ada orang yang amalnya baik, ada soleh, sholat, ngaji, pokoknya semua kebaikan senang dia lakukan. Ada juga yang ditulis sama orang sama Allah tuh hobinya maksiat terus, sehingga hobinya ya maksiat, kerjanya setiap hari maksiat, hatinya kotor, penuh dengan dendam, penuh dengan dengki, penuh dengan ini, semuanya kemaksiatan terus. Dia lupa bahwasanya yang menciptakan semuanya dan yang merencanakan semuanya adalah Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Menjadikan surga dan neraka itu adalah balasan untuk tadi yang dicatat oleh Allah, melakukan kebaikan-kebaikan dan juga melakukan kejelekan. Makanya amal yang baik sudah ditentukan sama Gusti Allah kepada hambanya tadi. Hamba yang baik, ya baik terus dicatatnya. Dicatat sebagai apa? Dicatat oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz ketika di perut ibu menjadi orang yang baik, amalnya baik, ya hobinya baik-baik. Pokoknya kalau diajak baik tuh gampang tuh. Diajak sedekah gampang, diajak ini gampang, diajak itu gampang semuanya. Karena dicatat di perut sebagai ahli amal baik. Tapi kalau hobinya jelek, amal buruk contohnya, ya pokoknya semua bentuk kejelekan ya senang kan gitu. Pokoknya setiap bentuk kemaksiatan ya dikerjakan. Tidak sebaliknya. Karena dicatat sebagai orang yang amalnya jelek, nggak tobat-tobat dan lain sebagainya. Nah, setelah melakukan ini semuanya, barulah Allah menentukan syaqiyun am sa'idun, bahagia atau sengsara. Kalau bahagia larinya kemana? Ke surga. Yang amal baik-baik tadi larinya ke surga. Yang amal jelek-jelek tadi ya tadi syaqiyun am sa'idun, bahagia masuk surga atau sengsara masuk neraka. Nah, ini adalah pilihan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita mau pilih surga atau neraka. Kalau kita memilih surga, ya kita kerjakan kira-kira amalan-amalan yang menjadikan sebab kita masuk surga apa kira-kira. Ya kita lihat apakah hobi-hobi para sahabat itu apa kira-kira hobinya. Ya kita lihat hobinya. Hobinya para istri-istri Nabi bagaimana? Oh, hobinya membantu, hobinya sabar, hobinya ini. Bagaimana kehidupan sehari-hari? Ayo kita lihat. Kita baca cerita Kanjeng Nabi karena beliaulah yang dijadikan sampel sebagai ahli surga. Oh, orang ahli surga itu kayak Kanjeng Nabi. Kita nggak bisa meniru semuanya, minimal yang kita bisa semaksimal mungkin kita tiru kan gitu. Minimal
ya jaga ucapan, jaga perilaku, auratnya dijaga. Karena apa? Karena itu adalah apa? Karena itu adalah kewajiban, bagian daripada kewajiban. Seseorang yang hidup ketika zaman ini, maka semua tidak ada alasan untuk tidak tahu. Ya Allah, saya belum ngerti di dunia, saya nggak pernah ngaji. Oh, sudah tidak ada alasan lagi. Kenapa? Ada media yang bisa dijangkau, ada radio, ada TV, ada pengajian di mana-mana, sehingga seandainya ada kesalahan yang dia lakukan, maka semuanya sudah barang pasti akan dicatat sebagai dosa. Kalau tidak mau tidak diampuni sama Gusti Allah. Jadi apa? Semua hukum Allah yang kita kerjakan. Jaga sholatnya diperhatikan. Bukan hanya kita saja. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai kepala keluarga, ya kewajibannya menjaga anak dan istri dan semuanya. Sholat tidak, puasa tidak, menutup aurat tidak. Itu adalah kewajiban. Mengingatkan. Jadi jangan sampai suami atau siapapun membiarkan anaknya membuka aurat. Oh, itu nanti suami bapak kena, ibu kena, anaknya pun kena. Karena tidak karena melanggar syariat yang ditentukan sama Gusti Allah. Jadi nggak ada orang yang melakukan kesalahan terus dia akan bahagia dengan itu semua, tidak ada. Semua yang melakukan dosa akan menjadikan hamba tersebut akan semakin susah. Jadi innallaha katabal hasanati wassayiat. Makanya ketika sudah mulai Allah menciptakan manusia, sudah ditentukan oleh Allah tentang kebaikan-kebaikan yang akan dikerjakan ataupun kejelekan-kejelekan yang akan dikerjakan.